Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya sedang berada di sawah. Ini sedikit masukan kepada saudaraku sekalian. Jadi ada beberapa petani yang mengalami kendala-kendala yang sulit diatasi penyakit padi ataupun hama padi, terutama dengan penggerek batang. Nah, seperti ini penggerek batang banyak sekali ya saudaraku sekalian. Nih bisa dilihat hampir setiap rumpun ada dan juga sudah bertelur. Ini telurnya ya, sudah banyak yang bertelur seperti ini. Dan perlu diketahui sebenarnya yang bahaya itu bukan karena hamanya banyak. Kalau pemikiran saya, yang paling berbahaya justru karena musuh alaminya yang sedikit, apalagi sudah tidak ada. Nah, itu yang paling bahaya. Sedangkan begini, kalau misalkan kondisi hamanya banyak tapi musuh alaminya lebih banyak, itu tidak akan jadi bahaya. Ya, kita santai-santai saja, tenang-tenang saja. Jadi petani banyak dibantu oleh lingkungan dari musuh alami tersebut. Seperti ini salah satunya penggerek batang. Ya, dia banyak sekali musuh alaminya, terutama dari telur. Mulai dari telur itu banyak sekali yang parasit. Ya, parasit yang bisa bertelur lagi sama telur penggerek batang dan nantinya tidak akan menetas. Yang menetas itu adalah larva dari parasit ya. Jadi dia bisa terbang. Terus yang kedua, musuh alami dari larvanya, larva penggerek batang. Itu banyak sekali, mulai dari air ya, dari kepiting-kepiting tanah, terus kodok dan sebagainya. Dan juga musuh alami dari imago atau serangga dewasa seperti ini kupu-kupunya. Jelas gak nih? Nah, seperti ini. Ini penggerek batang putih. Ada yang coklat dan ada yang merah jambu. Kebanyakan sekarang penerbangan penggerek batang yang putih. Ya, warnanya yang putih. Hampir setiap rumpun ada. Ya, kenapa tenang-tenang saja? Ya, karena memang musuh alaminya banyak. Jadi, saudaraku sekalian, biasanya para petani itu ya kebanyakan kita harus kendalikan hamanya tanpa berpikir bagaimana dengan musuh alami yang ada. Jadi diberantas, hamanya habis dan musuh alaminya habis. Tapi terkadang yang musuh alami itu kalau ada makanan, ada mangsa atau ada yang bisa dia manfaatkan, yang bisa dia makan, dia akan datang. Dan itu diberantas, meskipun ada sedikit, berantas lagi, mau sampai kapan, dan tidak akan jadi banyak. Kalau sudah jadi banyak, bisa menggunakan, saudaraku begini, bisa menggunakan pestisida ya. Kalau mau yang kimia itu yang spesifik saja. Jadi hama apa saja yang kita berantas ya, yang kita kendalikan, dan supaya si musuh alaminya ini tidak kena. Tapi itu jarang sekali. Biasanya kalau misalkan kita memberantas kupu-kupu ataupun ulat, yang lain juga kena, terutama yang menggunakan insektisida kontak ya, dari golongan piletroid ya, ataupun dari beberapa golongan organofosfat. Nah, seperti ini kalau saya menggunakan insektisida nabati, itu beberapa serangga musuh alaminya tidak mati. Nah, kalau misalkan sudah banyak ya musuh alaminya, kita tidak perlu khawatir. Jadi pemikiran saya, bagaimana caranya supaya tidak terlalu capek lah mengendalikan hama ataupun penyakit yang ada. Jadi kalau memang seimbang lingkungannya, kita tidak perlu capek-capek mengatasi itu. Paling hanya sedikit saja. Kalau misalkan belum seimbang, belum stabil,
terlalu banyak hamanya, ya kita kendalikan sedikit. Ya nanti juga si parasit ataupun predatornya dia akan berkembang ya seiring dengan perkembangan alamnya, dan juga nanti ada siklus di mana si hama tersebut membentuk mata rantai. Nanti yang predator ataupun parasit itu dia akan lebih banyak, dan di sana akan lebih banyak parasit ataupun predator daripada hamanya. Nah, di situ kita tidak usah khawatir kalau sudah seperti itu. Tidak dikendalikan pun atau tidak disemprot pun dengan pestisida, itu sudah jalan sendiri. Ya, karena matinya suatu hama ya, baik kupu-kupu ataupun apapun itu hama, dia akan bermanfaat. Contoh misalkan saya menggunakan insektisida nabati, saya spray, dan itu misalkan saya gunakan yang sistemik ataupun racunnya lambung, dia tidak akan mati seketika ya, dia mengalami stagnan terus merana, dan kalau sudah mulai celeng, nah disitulah dimana predator akan memangsa hama tersebut. Tapi kalau kondisi sehat, biasanya jarang terjadi predator langsung memakan, kecuali dengan laba-laba. Kalau laba-laba dia bisa aktif mencari makannya seperti itu. Tapi kalau capung, kalau yang terbang-terbang ya seperti kepinis apa, ketika ada yang terbang dia baru menangkap. Seperti apalagi terbangnya yang goyang ya, tidak stabil, dia langsung menangkap seperti itu. Nah, sekali lagi ini pesan mudah-mudahan bisa ditangkap oleh saudaraku sekalian, di mana kita tidak perlu capek-capek untuk mengendalikan hama baik penyakit. Itu kita kendalikan, kita perbanyak ya musuh alaminya sehingga jadi seimbang, dan akhirnya kita tidak perlu repot-repot. Nah, seperti itu. Terima kasih saudaraku sekalian, semoga bermanfaat.